Sebanyak 18 organisasi relawan Jokowi menggelar musyawarah rakyat atau musra di sejumlah daerah. Musra untuk menjaring calon presiden yang akan diajukan dalam pemilu presiden 2024. Meski tidak mewakili partai politik, 3 nama senantiasa menempati 3 posisi teratas, yakni Prabowo Subianto, Erlangga Hartarto, dan Ganjar Pranowo. 2 nama, Prabowo Subianto dan Erlangga Hartarto, mulai menggeser nama Ganjar Pranowo yang lebih dahulu naik daun, pemirsa. Lantas, apa makna dari perhelatan yang digelar relawan Jokowi ini dan bagaimana melihat pergeseran relawan Jokowi dari Ganjar Pranowo kemudian beralih ke Prabowo Subianto dan Erlangga Hartarto? Kita akan bahas, pemirsa, bersama-sama dengan narasumber kami, yaitu sudah ada saat ini bergabung bersama kami, yaitu ada Pak Budi Aris Setiadi. Kita sapa terlebih dahulu, dan juga ada Kang Aceh Hasan Sazili, dan juga ada pakar politik, yaitu ada Mas Burhanuddin Muhtadi. Selamat petang Bapak-Bapak semua. Selamat sore. Ya, Selamat petang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertama saya ingin ke Pak Budi Ari terlebih dahulu. Sudah berapa daerah sebetulnya menggelar musra ini dan siapa saja tokoh yang diunggulkan? Apakah mungkin ada nama tokoh lain dari 3 nama yang sudah kita sebutkan tadi, Pak Budi? Jadi musyawarah rakyat Indonesia ini kan pertama kali digelar pembukaan di Bandung 28 Agustus 2022 yang dibuka langsung oleh Pak Presiden Joko Widodo. Jadi kalau kita hitung sejak 28 Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret ini sudah hampir 7 bulan. Kita melakukan maraton ke seluruh Indonesia untuk menyerap dan mendengar aspirasi rakyat. Karena musyawarah rakyat ini adalah pengejawantahan dari perintah Pak Jokowi ketika Rakernas 5 Projo bulan Mei 2022 di Magelang. Karena perintah Pak Jokowi yang pertama adalah ojo ke susu, yang kedua adalah coba dengar lagi suara rakyat, serap lagi apa yang menjadi kehendak rakyat. Karena itulah kami menggelar musyawarah rakyat Indonesia. Sampai saat ini sudah berlangsung 22 provinsi dan 1 di Hong Kong. Musyawarah rakyat Indonesia Asia Timur yang di Hong Kong. Karena kita juga perlu mendengar suara pekerja-pekerja migran kami yang ada di luar negeri. Begitu, Pak. Tapi yang menarik ada dinamika yang terjadi. Apakah ini artinya mungkin yang tadinya menjadi relawan Jokowi, pendukung fanatiknya Jokowi, saat ini dukungannya bergeser, bukan ke Ganjar yang mungkin saat ini menurun hasilnya, tapi ke nama Erlangga Hartarto, bahkan juga Prabowo Subianto? Yang pasti nama-nama yang tadi disebutkan, Pak Prabowo, Pak Erlangga, dan Pak Ganjar itu memang terekam sangat tinggi dari hasil rekaman kami di musyawarah rakyat yang sudah kami gelar di 22 provinsi itu. Bahwa nama Pak Erlangga sangat menonjol, terutama Pak Erlangga menjadi nomor 1 di 7 provinsi. Banten, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Utara. Begitu. Ya. Nah, sekarang kita ingin menuju ke Golkar. Kang Aceh, ini kan nama Erlangga Hartarto menjadi salah satu nama yang diunggulkan dalam musra ini. Nah, apakah ini akan berpengaruh terhadap KIB, Koalisi Indonesia Bersatu? Ya, Golkar sendiri tentu hingga saat ini masih konsisten ya. Jadikan Pak Erlangga sebagai calon presiden dari Partai Golkar. Dan nanti tentu akan dibahas di dalam rapat khusus di Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB dan lainnya, terutama Partai P3 dan PAN. Ya. Hingga saat ini memang kita masih belum bahas terkait dengan nama-nama. Namun dengan disebutnya Pak Ketua Umum Pak Erlangga Hartarto sebagai salah satu presiden dalam musyawarah rakyat yang digelar oleh para relawan Presiden Jokowi, tentu kami merasa berbangga atas apa yang menjadi hasil dari musyawarah. Dan kami tentu mengapresiasi atas apa yang telah dilakukan oleh relawan Presiden Jokowi di dalam musyawarah rakyat yang di 22 provinsi se-Indonesia. Namun catatan penting, apa yang dilakukan oleh para relawan Presiden Jokowi melalui musyawarah rakyat ini, kami harus sampaikan bahwa bisa jadi bahwa mereka menilai Pak Erlangga merupakan figur yang selama ini membantu Presiden Jokowi dan telah menunjukkan bahwa
kapasitas beliau di dalam membantu kerja-kerja demi kesuksesan pemerintahan Presiden Jokowi, terutama di bidang ekonomi, itu menunjukkan prestasi yang diapresiasi oleh para relawan tersebut. Kita tahu bahwa selama ini misalnya berbagai kebijakan dan arahan Presiden Jokowi terkait dengan pemulihan ekonomi nasional, tentang bagaimana pengendalian COVID di tengah pandemi kemarin yang begitu dahsyat, di mana Pak Erlangga merupakan figur yang dipercaya menjadi ketua komite penanganan COVID dan juga pemulihan ekonomi nasional, dinilai oleh para relawan yang tergabung dalam musrah tersebut dinilai sangat positif, sehingga mereka menilai mungkin Pak Erlangga merupakan figur yang sangat layak untuk meneruskan kebijakan pemerintahan Jokowi. Nah, yang harus diketahui, saya kira selama ini Pak Erlangga pun dalam berbagai kesempatan beliau termasuk diantaranya Koalisi Indonesia Bersatu, misalnya soal kebijakan ibu kota Nusantara, Pak Erlangga dan KIB dan Partai Golkar tentu selama ini tidak pernah ragu atas rencana, atau bahkan saya kira bukan saja rencana, tapi juga mendukung sepenuhnya kebijakan tersebut. Ya, atau berbagai kebijakan-kebijakan yang lain yang dinilai bisa mensukseskan pemerintahan Presiden Jokowi. Nah, karena itu saya kira ya dari penilaian dan tentu mencuatnya nama Pak Erlangga di beberapa musrah di beberapa provinsi tersebut menunjukkan bahwa memang kinerja Pak Erlangga sebagai Menko Perekonomian itu nilai positif oleh para pendukung Presiden Jokowi. Dan memang selama ini kan Pak Erlangga merupakan figur yang tak pernah neko-neko di dalam bekerja. Beliau bekerja 20 jam untuk menangani COVID. Beliau merupakan figur yang pernah lelah untuk bagaimana melakukan pemulihan ekonomi nasional. Dan hasilnya bisa kita lihat saat ini di mana kondisi ekonomi kita jauh lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lain. Baik, Kang Jadi Aceh. karena itu saya kira apresiasi para relawan Presiden Jokowi terhadap Pak Erlangga tentu membuat kami akan semakin kuat untuk mengawal pemerintahan ini, dan akan kami siap untuk melanjutkan program-program yang merupakan legacy dari pemerintahan Presiden Jokowi pada pemerintahan yang akan datang. Baik, Kang Aceh. Itu Mas Budi, Mas Wamen, mantap. Kita langsung ke Mas Burhan. Bagaimana Mas Burhan melihat hasil dari musrah ini? Pergeseran mungkin dukungan relawan Jokowi yang tadinya mencolok ke Ganjar, sekarang ada dua nama baru, Prabowo dan juga Airlangga yang diperhitungkan. Ya, pertama kita harus mengapresiasi ya langkah relawan Jokowi yang mencoba untuk menggali aspirasi seluas mungkin, termasuk kalangan dari relawan pendukung Pak Jokowi. Nah, itu yang pertama dulu. Yang kedua, tentu apa yang disampaikan oleh relawan Jokowi berkaitan dengan temuan beberapa provinsi yang menunjukkan munculnya Airlangga Hartarto sebagai capres pilihan relawan Jokowi, itu selain bagus untuk memunculkan nama baru, tetapi juga harus diingat itu belum tentu merepresentasikan publik secara umum. Jadi kalau kita lihat metode survei yang memakai klaim generalisasi dan prediksi, meskipun sampelnya mungkin tidak sebanyak relawan Jokowi, tetapi asas representasi itu relatif terwakili, sehingga meskipun jumlah sampelnya relatif terbatas, asalkan merepresentasikan karakteristik demografis dan geografi dari populasi, nah sampelnya itu bisa mewakili seluruh populasi pemilih di Indonesia. Nah tentu hasil dari musyawarah rakyat relawan Jokowi dari sisi klaim representasi masih bisa dipertanyakan, tetapi setidaknya kita mendapatkan gambaran aspirasi atau preferensi dari relawan Jokowi yang notabene jaraknya 0 km dari Presiden Jokowi, dan memunculkan nama-nama yang lebih beragam dan variatif, sehingga masyarakat bisa mendapatkan pilihan yang lebih beragam, dan publik juga bisa merayakan variasi dan preferensi yang beragam pula.
Ya, Mas Burhan, kemudian kan pertanyaannya adalah tadi perlu dipertanyakan soal validasinya karena belum tentu mewakili suara dari masyarakat Indonesia, begitu tadi disampaikan. Jadi sebenarnya soal sekarang suaranya lebih condong ke Prabowo dan juga Erlangga Hartarto, apakah ini ada efek elektoralnya atau ini hanya akan memberikan sentimen saja kepada masyarakat di luas, Mas Burhan? Pertama dari sisi simbolik penting ya, temuan dari relawan Jokowi dalam melakukan musyawarah rakyat ini, karena bagaimanapun Pak Budi Ari ini kan sangat dekat sekali dengan Presiden Jokowi. Jadi kalau kemudian relawan Jokowi, apalagi ada 18 organ yang memunculkan nama lain selain Ganjar Pranowo, tentu secara simbolik punya makna besar. Meskipun kalau dari sisi elektoral, mungkin belum sepenuhnya ya merepresentasikan preferensi publik yang beragam tadi. Nah, kalau ditanya berdasarkan data ya, itu sebenarnya pilihan publik udah fix selama setahun terakhir. Jadi kalau kita merujuk pada survei-survei yang kredibel, itu perolehan 3 teratas itu terakhir sudah mencapai 80%. Trennya kurang lebih tidak terlalu banyak berubah setahun terakhir. Nah, jawabannya adalah mengapa tidak terlalu banyak berubah kalau ditanya kepada publik. Itu kalau jawab istilahnya namanya sticky. Sticky itu pilihan yang udah terlalu nempel, dan sticky candidate tadi terutama di top 3 itu disebabkan oleh satu adalah 3 nama teratas itu punya national platform. Itu relatif dikenal secara publik secara luas. Misalnya Pak Prabowo kan udah 2 kali ya ikut Pilpres. Kemudian Anies Baswedan pernah menjadi gubernur di DKI Jakarta melalui pilkada rasa Pilpres. Kemudian Ganjar Pranowo mendapatkan exposure yang kuat melalui pemberitaan mengenai pandemi. Nah, nama-nama lain itu agak kurang muncul, itu karena tingkat dikenalannya terlalu kecil. Misalnya Pak Erlangga. Pak Erlangga ini kan figur yang sangat teknokratik, bekerja 24 jam di belakang meja, ya, agak kurang suka tampil di panggung. Nah, karenanya tingkat dikenalannya jadi terbatas, hanya sekitar 34% masyarakat Indonesia yang kenal. Beliau tentu sangat dikenal oleh relawan Pak Jokowi, tetapi masyarakat kita itu kan sangat luas cakupannya, dan tingkat dikenalan di luar dari 3 nama yang tadi saya sebut itu masih terbatas, umumnya di bawah 60, bahkan banyak yang di bawah 50%. Nah, ini yang kemudian menimbulkan gap antara preferensi kelompok informed voters, pemilih yang terinformasi secara baik, termasuk relawan Jokowi, dengan publik secara luas, di mana 36% diantaranya itu hanya lulusan SD atau nggak pernah makan bangku sekolah. Nah, ini yang kemudian ada gap tadi yang menurut saya membuat preferensi atau aspirasi sebagian pemilih yang mungkin lebih terdidik itu tidak sepenuhnya bisa mengenal, tidak sepenuhnya bisa ditangkap terutama oleh kelompok kelas menengah bawah. Baik, Mas Burhan. Mas Budi Ari menanggapi sesaat lagi, Mas Budi Ari. Kami ingin tahu bagaimana tadi pertanyaan Mas Burhan juga kredibilitas dari hasil musrah ini. Apakah nantinya akan berupa usulan saja ke partai politik atau bagaimana? Sesaat lagi Mas Budi Ari hanya di Kabar Petang pemirsa.